Sandra cemburu melihat Kenzo menggendong Mutiara hingga akhirnya Mutiara dan juga Kenzo, terutama Kenzo yang mulai sedikit baper kepada Mutiara. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Aduh, gimana ya teman-teman dengan episode kelima yang tayang barusan ini? Seru nggak? Coba kalau seru boleh komen di bawah. Wah, yang pastinya sih untuk episode ke-6 ini bakalan semakin seru banget. Awal mula bagaimana kita melihat Kenzo yang mampu untuk menyelamatkan Mutiara dari hujan yang cukup deras dan kejaran warga. Ini memang akan menjadi cikal bakal dan titik balik untuk hubungan dingin mereka berdua. Memang mereka berdua bakal tetap dingin, tetap cuek-cuek juga, dan juga tentu saja nggak mungkin langsung deket ya, karena butuh proses juga. Tapi sambil berjalannya proses ini, kita bakal dinikmati serangkaian bagaimana adegan-adegan seperti episode tadi yang sama-sama kita tonton. Wah, ini sih bener-bener sangat seru banget teman-teman. Puas banget rasanya bisa menyaksikan Sandra yang cemburu panas dan bener-bener gak bisa berkata apa-apa. Ketika Kenzo membawa Mutiara ke dalam mobil pun, Sandra hanya bisa terdiam. Di sana, Sandra tidak bisa mampu berkata-kata. Yang terlontar hanya caci maki, amarah, dan lain sebagainya macamnya. Tapi, karena Kenzo ini tuh memang orangnya cool banget, alhasil, kalau Sandra masih banyak omong, maka Kenzo meminta kembali kepada Sandra untuk keluar dari mobil. Karena kan sebelumnya pun juga ketika Sandra ini bawel ya, ngajak nonton film kan malam-malam. Tapi Sandra tuh gak suka lihat Kenzo menjemput Mutiara. Alhasil kan sampai bikin Kenzo marah tuh, terus diusir. Nah sekarang pun juga minta diusir lagi. Pokoknya kalau Sandra sampai ke rumahnya Kenzo dan ternyata Sandra masih berisik, maka Kenzo nggak akan mau lagi bertemu dengan Sandra. Dan sontak saja hal ini membuat Sandra makin panas, nggak ketulungan. Dan tentu saja ini benar-benar bikin tentu saja Sandra ini marah besar. Dan hingga pada akhirnya ini pun lah yang cukup nih bikin waspada juga di episode besok. Karena pada episode selanjutnya, di episode ke-6, kita bakal melihat Sandra yang semakin agak sedikit kurang ajar kepada Mutiara. Seperti mengganggu, sama seperti Binunu ya, dengan cara terus mengganggu Mutiara. Intinya gimana caranya bikin Mutiara tuh nggak betah berada di rumah itu. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, karena tekad bulat Mutiara tuh ya ibaratnya sudah benar-benar bulat, hal inilah yang nggak akan pernah Mutiara tinggalkan. Bagi Mutiara tinggal di sana bukan sekedar mencari uang saja, tapi juga menjaga harga diri. Kalungnya sudah hancur di episode tadi, lalu juga Binunu yang menyebalkan bertemu dengan juga bagaimana Sandra yang benar-benar nyebelin, Burianti pun juga yang seperti itu, tentu bikin mental Mutiara agak sedikit down sebetulnya. Tapi setiap harinya karena terus diterpa, jadi bikin Mutiara pun juga ya udahlah enjoy aja dan nggak peduli juga. Apalagi masih ada Pak Aditya, masih ada Kayla yang selalu support ya ibaratnya untuk Mutiara dan Bi Ipah tentu saja membuat Mutiara pun juga semakin nyaman tinggal rumah di sana. Tapi lucu loh teman-teman, ketika bagaimana momen Kenzo mengantarkan Mutiara pulang tuh, wah ini banyak hingar-bingar, banyak panas sekali. Terutama datang dari Rianti. Rianti marah besar, Rianti pun juga gak bisa berkata apa-apa karena harus melihat sang anak yang justru malah datang basah kuyup bersama dengan Mutiara. Dimarahin, ngapain sih kamu Kenzo? Malah nyelamatin pembantu ini dan lain sebagainya macamnya. Tapi bagi Kenzo, Mutiara ini bukan hanya sekedar pembantu. Maksudnya, Mutiara telah menyelamatkan perusahaan, menyelamatkan nama baik, menyelamatkan Kenzo bahkan. Tapi seakan-akan Rianti ini tidak pernah bisa melihat sedikit kebaikan dari itu. Tapi memang karakter Rianti itu agak batu dan cukup keras, sehingga kita akan sangat sulit untuk melihat Rianti yang bisa benar-benar baik kepada Mutiara. Cuman ya, kalau untuk hal itu jangan terlalu dipedulikan, selagi masih ada Bi Ipah, terutama Pak Aditya, dan juga Kayla hingga nanti Kenzo pun, ini yang bakal bisa bikin semangat Mutiara pun setiap harinya selalu ada. Seperti yang Mutiara katakan di episode tadi, Mutiara saja ketika diberi semangat oleh Pak Aditya, ikut semangat juga. Apalagi teman-teman ini bukan cuma sekedar tinggal di sana ya. Ibaratnya Mutiara tuh harus berjibaku melawan banyak orang yang jahat di rumah. Apalagi Sandra. Wah, Sandra ini bakal ngeyel banget di episode besok. Apalagi kan episode tadi aja ketika di taman, kita tahu sendiri ya teman-teman bagaimana Sandra ini terus memprovokasi Rianti
agar sebenci itu kepada Mutiara. Dengan bilang menciumlah, inilah, itulah, dan lain sebagainya macamnya, yang mana ini sama sekali tidak seperti yang dibayangkan. Bayangkan saja jika tidak ada Mutiara di sana, bagaimana dengan nasib Kenzo? Betul nggak teman-teman? Nah, ini pun juga disampaikan kembali. Mutiara pun juga pada akhirnya ketika pulang ke rumah dengan bahasa Kuyup pun juga menjelaskan semuanya. Karena tuduhan-tuduhan itu pasti bakal datang. Tapi dengan tenangnya, Pak Aditya pun juga berkata, Kenzo ini anak cowok. Dan apa yang Mutiara lakukan itu sudah benar. Itu sebuah keberanian. Coba ketika di pantai, apakah ada orang-orang yang seperti keberanian itu seperti Mutiara? Kan tidak ada, hanya Mutiara saja. Sehingga harapannya tentu yang bisa possible dan cepat menyelamatkan Kenzo di episode sebelumnya itu hanyalah Mutiara. Tapi tentu aja Kriyanti dan juga tentu saja Sandra ini sama sekali nggak terima teman-teman, karena Pak Aditya terus membela dalam tanda kutip Mutiara. Tapi ya karena Mutiara ini orangnya cuek banget ya, maksudnya ya udahlah bodo amat, yang penting gue mah kerja aja, nggak mau peduliin. Jadi ya udah dianggap angin lalu aja. Apalagi Kenzo pun juga di sini agak cukup memihak. Cuman memang kalau Kenzo tuh di sini masih cool, masih cuek-cuek ya, karena Kenzo ini kan tipikal cowok yang cool, yang memang mau percaya kalau ada buktinya. Kalau cuman omongan kayak Sandra yang cuman bisanya nyinyir, omong kosong belaka, gak ada buktinya, ya Kenzo mana mau percaya. Alhasil ujung-ujungnya yang kecewa adalah Sandra dan juga Rianti. Apalagi melihat kecemburuan dari Sandra yang bener sangat naik lah, hype banget cemburunya tuh. Wah ini sih seru banget teman-teman. Apalagi adegan menggendong sebelum pulang ke rumah. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah di mata Sandra ini kan kesal juga. Karena ini udah dimarahin masih tetap dibelain nih sama Pak Aditya. Dibelain juga sama Bi Ipah. Dibelain juga sama Kenzo ketika sampai di rumah. Ngelihat kaki yang keseleo kan ya, orang seperti Pak Aditya kan pasti, kamu gak kenapa-napa nih Mutiara. Yaudah kita obatin aja. Kita bawa ke dokter dan lain sebagainya macamnya. Nah tetap gak terima juga Sandra teman-teman. Bahkan Bu Rianti pun juga sama. Sehingga terutama kepada Sandra itu bener-bener ngerasa harus melakukan mulai nih berbagai macam cara untuk bisa bikin gak betah. Terus menyindir, ya elah keseleo gitu doang. Masa harus sampai dibawa ke dokter sampai sakit-sakitan kayak gitu. Biasa kali, biasalah. Kalau udah nyinyir ya, tipikal karakter antagonis yang seperti ini tuh bener-bener kelihatan banget. Tapi senang banget karena dari segi cerita pun juga memang untuk episode selanjutnya udah mulai ada kedekatan. Seperti yang mungkin kurang lebih Kayla sampaikan di episode tadi, antara Kenzo dan juga Mutiara ini malah justru bukan seperti bos dan juga pembantu atau bawahan, tapi seperti sahabat yang sering berantem. Jadi nanti pun juga bakal terus begitu. Nanti mungkin yang awalnya cuek, Kenzo ngerasa kesal, gak peduli, lalu juga Mutiara pun juga sama, tapi lama-kelamaan mulai kangen berantem dan lain sebagainya macamnya. Tapi tentu gak akan seperti itu. Karena ya untuk kedepannya Mutiara bakal menghadapi dulu orang-orang seperti Sandra ya teman-teman. Dan juga tentu Bu Rianti yang tidak akan pernah lah terus mengganggu Mutiara sampai Mutiara ini bener-bener gak betah ada di sana. Wah ini sih bener-bener luar biasa banget. Apalagi ngelihat Pak Aditya yang bisa bersikap tegas, elegan, walaupun mungkin kekurangannya tukang selingkuh teman-teman. Tapi gak bisa dipungkiri caranya melihat suatu masalah tuh sangat bagus juga. Makanya ketika kita melihat sinetron ini dan baru 5 episode aja tuh udah happy banget. Apalagi Basmala pun di sini bermain sangat apik sekali. Seneng banget Mimin gak pernah tidak memikat, selalu mengundang decak kagum. Basmala setiap acting ya teman-teman selalu luar biasa. Dan ini pun juga bikin senang banget lah, mampu mengadaptasi sebuah karakter yang bisa akhirnya bikin itu tuh gemes nih. Bagus nih, Mutiara keren banget. Karena kan kayak Kenzo tuh ibaratnya karakter yang sangat ditakuti ya teman-teman oleh semua karyawannya. Bahkan orang yang lebih tua dari Kenzo aja tuh sampai tunduk lah sama Kenzo. Karena Kenzo kan ya tentu bekerja di perusahaan besar juga. Tapi bagi Mutiara ya kalau salah-salah, kalau bener ya bener. Nah hal inilah yang mulai disukai juga dari Kenzo kepada Mutiara. Karena bagi Kenzo orang seperti Mutiara ini tuh cukup realistis teman-teman. Kalau salah ya udah minta maaf dengan aku salah. Kalau bener ya udah berani aja. Dan ini pun juga bakal berlaku untuk episode selanjutnya. Sehingga buat Sandra siap-siap aja bakal terus dibakar api cemburu ngeliat Kenzo berduaan lagi sama Mutiara. Apalagi Kenzo ini kan orang sangat bertanggung jawab teman-teman. Meskipun di usia yang masih muda ya, tapi
Seperti contoh tadi menyelamatkan Mutiara dari kejaran warga walaupun harus hujan-hujanan basah kuyup. Tapi bagi Kenzo itulah sebuah bentuk dari tanggung jawab. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, Mutiara pun juga bekerja di bawah naungannya. Wah ini sih bener-bener seru banget ya. Nggak sabar melihat bagaimana ngomel-ngomelnya Sandra di episode selanjutnya. Ayo, siapa yang udah nggak sabar lagi untuk bertemu dengan Mutiara dan juga Kenzo di episode selanjutnya? Coba kalau udah nggak sabar boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!